Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Hari ini kita belajar tema 2D, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita masuk pada materi, sekarang kalian waktunya siapkan semua alat tulis dan buku temanya ya. Oke, lanjut. Materi yang pertama, kita akan belajar mengenai laporan pengamatan tentang kebersihan di lingkungan pasar. Nah, sebelumnya Miss tanya nih, apakah kalian pernah berkunjung ke pasar? Apakah kalian pernah menemani ibu kalian ke pasar? Nah, jika kalian sudah pernah ke pasar, maka kalian sudah tahu bagaimana keadaan pasar itu seperti apa. Nah, pada pembelajaran 3 ini, kita masuk pada ayo membaca. Ibu mengajak Nina ke pasar. Mula-mula, Nina tidak mau ikut ibu. Bacalah percakapan Nina dan ibu berikut. Perhatikan ya. Pasar ini bersih dan nyaman ya, Bu? Kata ibu. Tentu saja, Nina. Kios pedagang ditata rapi. Semua pedagang membuang sampah dengan tertib. Tidak ada sampah yang berserakan. Lantai di dalam pasar juga bersih dan tidak becek. Kata Nina. Tadinya Nina tidak mau ikut karena biasanya pasar itu kotor dan bau, Bu. Ibu menjawab, memang ada beberapa pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Sebaiknya kita menjaga kebersihan di pasar agar terasa nyaman ketika berbelanja. Nah, jadi tanggung jawab untuk menjaga kebersihan pasar itu semua yang ada di pasar dan yang berkunjung ke pasar. Jadi ketika kalian pembeli juga harus menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah di pasar. Nah, apa isi percakapan Nina dan Ibu? Coba ceritakan perbedaan pasar bersih dan kotor berdasarkan percakapan di atas. Lalu carilah kata-kata pada percakapan yang memiliki arti berikut. Nah, ini ada arti tempat orang berjual beli apa, yo? Tempat orang berjual beli apa? Ada di sini nih kata-katanya nih. Apa ya tempat orang berjual beli? Ya, betul. Tempat orang berjual beli adalah pasar. Jadi di pasar itu banyak orang yang berjualan, orang yang membeli. Seperti itu. Lanjut yang kedua. Toko kecil tempat orang berjualan disebut apa, yo? Siapa yang tahu? Ada di sini. Yang mana, yo? Toko kecil tempat orang berjualan. Nah, ini dia. Toko kecil tempat orang berjualan itu disebutnya kios. Kios pedagang ditata rapi. Jadi setiap pedagang itu biasanya menyewa kios, menyewa toko, tempat
untuk berdagang. Lanjut, berair dan berlumpur. Apa itu? Berair dan berlumpur? Ya, betul. Kalau berair dan berlumpur itu adalah becek. Biasanya becek itu kan ada air dan lumpur. Lanjut, orang yang pekerjaannya menjual barang disebut apa yo? Betul sekali. Pedagang. Orang yang menjual barang disebut pedagang. Kalau orang yang membeli barang disebut apa yo? Pembeli. Pintar. Lanjut ya. Nah, pada halaman kalian buka buku tema halaman 84. Ayo membaca. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Miss baca, kalian simak, boleh ikutin. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan pedagang untuk melakukan jual beli. Pasar termasuk tempat umum. Ada banyak orang di pasar. Banyak sampah yang dihasilkan di pasar. Seringkali kebersihan di pasar kurang terjaga. Para pedagang tidak membuang sampah di tempat yang disediakan. Akibatnya, banyak tumpukan sampah di beberapa tempat. Sampah tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan dihinggapi lalat. Untuk menjaga kebersihan pasar, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan tempat umum adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, menurut kalian, di sini informasi yang penting apa? Yang ada di teks ini. Nah, ini dia. Informasi yang penting pada teks yang pertama itu, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan pedagang untuk melakukan jual beli. Terus yang kedua, banyak sampah yang dihasilkan di pasar. Nah, informasi yang didapat dari bacaan ini adalah banyak sampah yang dihasilkan di pasar. Yang ketiga, sampah yang menumpuk menimbulkan bau tidak sedap dan dihinggapi lalat. Kemudian agar pasar tetap bersih maka harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi informasi yang penting ini kalian harus biar kalian tahu, kalian harus baca bacaannya terlebih dahulu. Setelah kalian baca, kalian pahami, terus apa maksudnya, apa hal-hal yang penting dari bacaan tersebut, seperti itu. Nah, ini lanjut ya, mengamati gambar pasar yang bersih dan tidak bersih. Sekarang kita mengamati gambar dari perbedaan kedua pasar ini. Gambar A, coba kalian perhatikan. Gambar B, kalian perhatikan. Apakah ada perbedaan dari kedua gambar tersebut? Tentu saja. Gambar pertama. Gambar pertama yaitu pasar yang bersih. Gambar kedua yaitu pasar yang kotor, tidak bersih. Nah, apa perbedaannya dari kedua gambar ini? Kalau kalian membuat laporan, kalian harus amati betul gambarnya. Kalian harus lihat perbedaannya. Nah, gambar yang pertama ini pasar bersih. Coba kalian lihat di halaman lantainya, di halaman dan lantai pasar. Tidak ada sampah berserakan dan menumpuk. Sebaliknya di gambar kedua, coba kalian perhatikan, banyak sekali botol bekas, air minum berceceran, becek, kotor ya. Berarti pasar yang tidak bersih itu sampah berserakan dan menumpuk. Selanjutnya apa yang kalian lihat? Iya, biasanya pasar yang bersih itu dia tidak berbau karena sampah yang membusuk. Dia tidak berbau karena sampah yang membusuk karena tidak ada sampah, jadi tidak menimbulkan bau. Sebaliknya di pasar tidak bersih, dia berbau, tidak sedap karena sampah yang membusuk. Jadi bau ini di pasar ini disebabkan karena banyaknya sampah
sampah berserakan, terus sampah sayuran, bekas-bekas ikan, itu sudah lama jadi membusuk karena tidak dibersihkan. Kemudian gambar pertama lagi, perhatikan apa yang kalian lihat dari gambar itu yang bisa kalian amati. Iya, lantai bersih dan tidak becek pada gambar pertama. Sebaliknya nih yang B nih. Lantainya kotor dan becek. Tuh, becek belok. Banyak genangan air. Nah, selanjutnya apalagi yang kalian amati? Iya, pasar rapi karena pedagang ditata rapi. Nah, ini pasarnya nampak sekali rapi. Terus kios-kios pun tersusun rapi, jadi pembelinya juga enak berlalu lalang, mau beli ke sini, mau beli ke sana. Nah, sebaliknya di gambar yang B, pasarnya berantakan, kios pedagang berantakan. Tuh, pasarnya berantakan, ada yang dagangnya pakai kios, ada yang dibawa-bawa, menghalangi jalan. Jadi seperti itu. Nah, kalau di pasar dekat rumah kalian, kira-kira itu seperti apa? Apakah sama seperti gambar yang A atau sama seperti gambar yang B? Nah, bisa kalian amati nanti ketika kalian ikut ibu kalian ke pasar. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar materi matematika, materi mengelompokkan bangun ruang berdasarkan unsur-unsurnya. Nah, ada 4 gambar yang Miss tampilkan di sini. Gambar A, B, C, dan D. Coba kalian lihat. Jadi, di gambar pertama ini, dari keempat gambar ini, kita akan mengelompokkan berdasarkan unsur-unsurnya yang sama. Apakah mempunyai sisi, titik sudut, rusuk dengan jumlah yang sama. Jika mereka memiliki jumlah yang sama, maka kita akan kelompokkan. Nah, gambar pertama, kubus itu kira-kira memiliki sisi, titik sudut, dan rusuk berapa ya? Ya, kubus itu sisinya 6, titik sudutnya 8, rusuknya 12. Nah, nanti kalian bisa hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rusuknya nih, yang garis-garis ini namanya rusuk. Kalian bisa hitung, ada 12. Selanjutnya gambar kedua, sisinya punya berapa dia? Iya, sisinya ada alas 1, ini atapnya 2, terus ini 3, ini 4, ini 5, sisinya ada 5. Titik sudutnya ada berapa? Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Rusuknya sekarang kita hitung yang garis ini. 1, 2, 3. Nanti kalian bisa tebelin pakai pensil biar nggak bingung. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Lanjut gambar ketiga. Sisinya ada berapa? Ada 6. Mana yang namanya sisinya? Alasnya 1, 2, kanan 3, kiri 4, depan 5, belakang 6. Titik sudutnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rusuknya ada 12. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, lanjut gambar terakhir. Ada berapakah sisinya? 5. Alas 1, atap 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya. Rusuknya kalian hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Nah, setelah kalian hitung masing-masing gambar, sisi, titik sudut, dan rusuk, maka kalian bisa mengelompokkan. Yang mempunyai 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk adalah yang mana nih? 6, 8, 12. Oke, gambar pertama masuk yang mana? Yang ini atau yang ini? Mempunyai 5 sisi, 6 titik sudut, dan 9 rusuk. Gambar yang pertama masuknya ke sini. Gambar yang kedua, sisi 5, titik sudut 6, rusuk 9. Nah, ini berarti masuk ke kelompok ini. Kalau sisi 6, titik sudut 8, rusuk 12, masuk ke kelompok ini. Terakhir, sisi 5, titik sudut 6, rusuk 9, masuk ke kelompok ini. Jadi, antara gambar ke-1 dan ke-3 sama sisi, titik sudut, dan rusuk. Antara gambar kedua dan keempat sama dia. Antara sisi, titik sudut, dan rusuk. Jadi, setiap bangun ruang ada beberapa yang memiliki unsur-unsur yang sama. Paham? Oke. Lanjut ya. Pembelajaran 4. Ayo membaca. Oke, lanjut. Kita masuk pada pembelajaran 4. Ayo membaca. Nah, kita baca bareng-bareng yuk. Ayah mengajak Nina ke pusat perbelanjaan. Di sana terdapat banyak pengunjung yang datang. Pusat perbelanjaan termasuk tempat umum. Di pusat perbelanjaan terdapat toilet umum. Meskipun banyak pengunjung, toilet tetap bersih, harum, dan terawat. Pengunjung menggunakan toilet umum dengan tertib. Setelah menggunakan, pengunjung menyiram toilet sampai bersih. Sampah tisu juga dibuang ke tempat sampah. Namun, ada pula toilet umum yang kotor. Penyebabnya karena pengunjung tidak menjaga kebersihan. Sampah tisu berceceran karena tempat sampah yang penuh. Toilet juga tidak disiram dengan benar, sehingga menimbulkan bau. Semua pengunjung seharusnya menjaga kebersihan, karena kebersihan toilet umum adalah tanggung jawab bersama. Nah, jadi menurut kamu, informasi yang dapat kamu peroleh dari bacaan di atas ada di samping ini apa ya? Nah, jadi kamu masih ingat tidak cara membuat laporan pengamatan? Nah, cara membuat laporan pengamatan yaitu kamu menuliskan informasi yang diperoleh dari mengamati sebuah gambar atau membaca sebuah bacaan teks. Nah, kalau yang tadi kita mengamati gambar pasar, kalau yang ini disajikan sebuah teks. Dari teks ini kita dapat mencari informasi yang penting. Apa saja yang kalian baca? Nah, informasi yang penting dari bacaan ini yaitu yang pertama, pusat perbelanjaan itu termasuk tempat umum. Yang kedua, toilet umum akan bersih, harum, dan terawat apabila pengunjung menggunakannya dengan tertib, yaitu dengan cara menyiram toilet toilet sampai bersih ketika digunakan. Sampah tisu dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga yaitu toilet umum yang kotor disebabkan karena pengunjung itu tidak menjaga kebersihan, tidak menyiram dengan benar, sehingga dapat menimbulkan bau dan sampah tisu pun berserakan. Yang keempat yaitu toilet umum adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi, ketika kalian menggunakan toilet umum, entah itu di mal, di stasiun, di sekolah, itu kalian harus tetap menjaga kebersihan ya. Jangan lupa disiram setelah kalian gunakan. Siramlah sampai bersih. Nah, sekarang kita masuk pada materi pola susun balok. Ayo mengamati. Ayah membelikan Nina sepatu di pusat perbelanjaan. Kotak sepatu Nina berbentuk balok. Balok dapat disusun membentuk pola tertentu. Perhatikan contoh pola susun balok berikut. Nah teman-teman, ternyata
Beberapa bangun ruang itu dapat disusun membentuk suatu pola tertentu. Nah, coba contoh pola susun balok nih berikut ini, perhatikan. Kubus, balok, kubus, balok, kubus, balok, kubus. Masing-masing setiap bangun ruang ada satu. Nah, sekarang kalian lengkapilah pola susun balok berikut. Nah, yang pertama ada kubus, balok, balok, kubus, titik-titik, balok. Nah, menurut kalian bangun ruang apa untuk melengkapi titik-titik ini? Coba perhatikan, setelah bangun ruang kubus, perhatikan sebelumnya bangun ruang kubus, ada bangun ruang apa nih? Balok, pinter. Berarti balok. Nomor 2. Kubus, titik-titik, balok, kubus, kubus, balok, titik-titik. Nah, karena titik-titiknya di depan, berarti kalian perhatikan gambar di belakangnya, gambar setelahnya. Nah, ini dia nih, gambar kubus. Setelah gambar kubus, ada gambar apa? Iya, ada gambar kubus lagi, pinter. Selanjutnya yang ini, balok. Karena titik-titiknya di belakang, berarti lihat ke sebelumnya. Setelah gambar balok, mana balok nih? Setelah gambar balok ada gambar apa? Ini kubus, pindahin. Nah, gitu, pinter sekali. Sekarang yang terakhir. Untuk melengkapi titik-titik ini menurut kalian gambar apa? Lihat ke sebelumnya. Kubus, berarti setelahnya gambar kubus. Good. Terima kasih untuk kalian semua, anak-anak hebat, cerdas, pintar, membanggakan yang sudah menonton materi tema hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, jangan lupa menjaga kebersihan, jangan lupa hidup bersih. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.